Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hafiz Azwir dengan NIM 19 16 05 0009. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan varian metode kombinasi. Metode penelitian kombinasi menurut Creswell merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Nah, menurut Jansen dan Kristen memberikan definisi bahwa penelitian kombinasi adalah penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, metode penelitian kombinasi ini adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Nah, sehingga kita dapatkanlah data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Nah, selanjutnya yaitu secara spesifik, metode kombinasi ini digunakan apabila yang pertama, peneliti ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang diperkaya dengan data-data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa digali dengan metode kuantitatif. Nah, selanjutnya yang kedua, peneliti ingin hasil penelitian kuantitatif dapat diberlakukan pada populasi yang lebih luas. Yang ketiga, penelitian ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif. Yang keempat, peneliti ingin melakukan penelitian yang bersifat proses dengan metode kualitatif dan meneliti produk dengan metode kuantitatif. Nah, selanjutnya, peneliti ingin melakukan penelitian tindakan untuk menemukan tindakan yang teruji secara efektif. Yang terakhir, peneliti ingin melakukan penelitian untuk menghasilkan produk yang teruji dengan metode R dan D. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kepada rekan saya, disilakan. Saya Nabila Munaindi, NIM 19 16 05 0007, akan melanjutkan materi tentang langkah penelitian, desain atau model sekuensial explanatory, yaitu yang pertama perencanaan penelitian. Pada bagian ini, strategi penentuan desain penelitian memegang peranan penting. Desain penelitian yang dimaksud adalah rancangan, profile, prototipe, pola, model, bentuk, dan semacam body of science yang tepat digunakan dalam penelitian. Pada tahap pertama, penelitian menggunakan metode kualitatif, yang langkah-langkahnya adalah menentukan setting penelitian yang di situ ada masalah atau potensi. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian teori perspektif yang berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengumpulkan data dan analisis data. Setelah itu, peneliti masuk ke setting penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Pada tahap kedua, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada penelitian tahap pertama. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan metode kuantitatif adalah menentukan dan menguji instrumen untuk pengumpulan data, analisis data, dan selanjutnya membuat laporan yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesila Rahima, NIM 19 16 05 0033. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh penelitian. Contoh gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Contohnya, interpersonal difficulties among Chinese Canada student. Contoh ini menunjukkan diperolehnya keuntungan apabila penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sekaligus dalam satu penelitian. Fase penelitiannya adalah fase pertama penelitian kuantitatif, kedua kualitatif, dan ketiga kuantitatif lagi. Dicatat bahwa berlawanan dengan gambaran umum tentang bagaimana kedua pendekatan berkaitan, penemuan penelitian kualitatif memberi sumbangan terhadap validasi penelitian kuantitatif, sedangkan hasil final penelitian kuantitatif memberikan perkembangan hipotesis bagi penelitian kualitatif lebih lanjut. Para peneliti yang meneliti tentang transisi budaya umumnya tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungannya dengan penyesuaian diri. Model akulturasi kontemporer, terutama yang mengambil pendekatan dua dimensi, menekankan bahwa individu juga mengalami alkulturasi dalam konteks yang melibatkan orang lain dari budaya lama dan dari budaya baru. Proses alkulturasi yang terjadi pada seseorang selalu membawa kesukaran dalam
arena interpersonal. Mereka mungkin dituntut belajar bahasa baru dan sistem norma sosial baru, atau mungkin mereka secara kontinu dipaksa untuk bernegosiasi antara dua perangkat budaya berbeda yang keduanya telah mapan. Tantangan seperti ini mungkin mempresentasikan porsi substansial dari tingkat acculturative stress secara keseluruhan. Metode dan hasil penelitian. Fase kuantitatif pertama meneliti hubungan antara alkulturasi dan penyesuaian interpersonal dengan menggunakan kerangka kerja yang disiapkan. Sampel terdiri dari 130 mahasiswa